Gaya hidup mewah kerap diperlihatkan para pejabat dan keluarga pejabat yang seharusnya menjadi panutan. Pejabat sedianya bisa berempati di tengah kondisi masyarakat yang masih sulit. Lalu apa penyebab para pejabat bergaya hidup mewah? Berikut laporan khas redaksi. Baru-baru ini ramai anak pejabat pajak bernama Mario Dandi Satrio usia 20 tahun yang melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor yang masih berusia 17 tahun. Selain kasus penganiayaan, yang menjadi sorotan publik adalah gaya hidup mewah yang diperlihatkan oleh sang anak. Masyarakat pun menyayangkan hal tersebut. Para pejabat yang seharusnya menjadi panutan masyarakat dan bisa mengajarkan anak untuk hidup lebih sederhana atau tidak pamer harta, justru bersikap sebaliknya. Kalau menurutku sih dari pejabatnya sendiri harus menerapkan sebuah pola asuh yang baik kepada anaknya. Pola asuh yang mandiri, karena dia pejabat, seseorang yang pasti akan dilihat oleh masyarakat. Sebenarnya kalau kehidupan mewah nggak apa-apa ya, karena kan memang mungkin itu bisa jadi buat pencapaiannya mereka juga. Jadi nggak apa-apa asal dengan tanggung jawabnya juga. Terserah dia sih, untuk pamer enggak sih, tapi terserah dia aja. Buntut dari ulah Mario, sang ayah Rafael Alun Trisambodo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II. Menteri Keuangan yang geram pun memastikan seluruh jajaran pejabat dan non-pejabat di Kementerian Keuangan melakukan pelaporan harta kekayaan sesuai aturan yang berlaku. Nah, buntutnya nih, masyarakat jadi kepo berapa sih gaji seorang pejabat eselon 3 DJP Kemenq. Dari aturan pemerintah yang berlaku, untuk 1 bulan gaji saja plus tunjangan mereka bisa menerima sekitar 46 juta rupiah. Itu baru gaji saja, belum harta kekayaan yang tercatat dalam LHKPN tahun 2021. Jumlah kekayaan Rafael mencapai 56,1 miliar. Menariknya ini lebih besar dibandingkan Dirjen Pajak Surya Utomo yaitu mencapai 14,45 miliar. Bahkan menyaingi dari LHKPN Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar 58,04 miliar. Sebelumnya, sejumlah gaya hidup mewah pejabat lainnya seperti Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, juga menjadi sorotan. Dan kini Juliari menjadi tersangka korupsi pengadaan dana bantuan sosial. Presiden Joko Widodo bahkan belum lama ini menyentil para pejabat yang bergaya hidup mewah. Presiden mengingatkan agar tidak memamerkan gaya hidup mewah di tengah kondisi ekonomi sulit. Itu saya ingatkan masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati menilai ada beberapa hal yang menyebabkan gaya hidup mewah seseorang. Terkait dengan isu kenapa kemudian anak pejabat kemudian memamerkan kekayaan, ada satu hal yang perlu dipahami. Ada dua model dari hasil studi yang menunjukkan satu, orang tua sebagian besar tidak memahami apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anaknya di ruang digital, termasuk apa saja informasi yang diberikan sang anak di ruang digital. Namun penelitian-penelitian terkini 2001 hingga 2002 yang lalu menunjukkan orang-orang tua yang memang memiliki kebiasaan membagikan banyak hal di ruang digital, biasanya justru adalah orang-orang tua yang akan lebih permisif, yang artinya akan mempersilahkan anaknya untuk mempost atau mengirimkan konten apapun di ruang digital. Terkait kasus kemarin tentu perlu ada pendalaman lebih lanjut, apakah sang orang tua memang masuk dalam kategori orang tua yang memang tidak memahami apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh anak-anak mereka di ruang digital. Jika gaya hidup mewah terus diperlihatkan para pejabat, dikhawatirkan akan mengerus kepercayaan publik. Integritas para pejabat dan rasa empati yang tinggi dibutuhkan untuk menghindari stigma masyarakat. Nova Nayantaka, Imam Muhairib, Jakarta.